Balik lagi bersama channel ngiseng-ngiseng. Di depan kita kali ini adalah komputer, lebih spesifiknya sih yaitu laptop dari XP 14S DK0126AU atau HP 14S DK0126AU. Jadi untuk tipe ini 14S ini adalah laptop yang sudah apa ya disebutnya non removable ya, terutama dari bagian baterainya itu sudah model tanam, artinya tidak bisa dilepas secara langsung dari eksternal ataupun dari luar, sehingga kita harus membongkar bagian casing ataupun cover belakangnya ini. Jadi di bagian-bagian ini saya akan coba membongkar keseluruhan sekaligus membersihkan dan mengganti spare part terutama bagian baterai karena sudah lowbat seperti itu, sudah ngedrop parah. Nah, jadi buat proses ketika membongkar bagian ini jangan lupa ini ada karet-karet penahan ya, karet kaki-kakinya itu kita harus buka dulu ya, artinya baut-bautnya itu ada di belakang karet kaki ini. Jadi sebenarnya ini sih karetnya itu ada dua ya, atas dan bawah, cuma ini dari si empuknya karetnya hilang satu seperti itu. Jadi kita harus membongkar apa ya, membuka dulu bagian karetnya sehingga kita akan menemukan beberapa baut di sana untuk kita buka. Setelah terlepas semua bagian baut-bautnya, silahkan proses gunakan untuk mencungkit ini menggunakan bahan plastik atau menggunakan bahan bekas apa ya disebutnya, bekas kartu SIM ini ya, provider seperti itu. Jadi kalau saya ini menggunakan fix ya, biasa saya untuk servis ya, servis handphone juga, servis laptop juga. Jadi kalau teman-teman ataupun brother and sister susah, bisa juga menggunakan bekas plastik kartu SIM provider. Jadi tujuannya biar tidak merusak ataupun mengkikis bagian casing itu sendiri, karena ketika dicungkit menggunakan obeng minus itu sangat tidak recommended ya, ataupun sangat berbahaya karena akan merusak ataupun mengkikis bagian dari si casingnya itu sendiri. Oke, setelah terbuka bisa kita saksikan ataupun bisa kita lihat bagian dalaman ya, bagian dalaman keseluruhan dari laptop XP 14 ini. Yang paling jelas itu adalah bagian fan ini sangat kotor sekali ya, fan itu pendingin prosesornya ya. Ini wajib dibersihkan karena untuk menjaga stabilitas kecepatan dari laptop itu sendiri. Entah itu laptop ya, intinya laptop apapun ketika dibuka wajib dibersihkan ya, bagian fan-nya ini ataupun kipas pendingin prosesornya. Jadi di sini saya sekalian mau mengganti mereplace si baterai dari XP 14S ini, karena kata si empuknya ini sudah ngedrop ya, nggak kuat dalam 1 jam seperti itu, karena kan normalnya biasanya 2 atau 3 jam ya, intinya lebih dari 1 jam lah seperti itu. Jadi saya akan mengganti ya, ataupun sekaligus mereplace bagian baterainya ini. Jadi usahakan kita bongkar dulu ya, bongkar baterainya dulu sebelum membersihkan bagian-bagian part yang lain, karena ketika kita sudah membongkar bagian baterai ini akan lebih aman. Tujuannya sih untuk menghindari short ataupun korslet ya. Kalau sudah dibuka bagian baterainya itu lebih aman lah kita membongkar-bongkar spare part yang lainnya. Seperti itu brother and sister. Jadi untuk tipe XP14S DK0126AU ini sudah menggunakan model SSD ya, SSD stick NVMe plus tambahannya itu ada hard disk ya, hard disk. Kemudian ada 2 slot RAM. Tipe RAM-nya ini adalah SODIMM DDR4 seperti itu. Jadi sekarang kita langsung cabut. Setelah dibuka bagian soketnya ke motherboard si baterai ini, langsung cabut saja. Bisa dilihat ya, tampilan baterai ini sudah sedikit ada lekukan-lekukan cembung gitu. Mungkin itu menandakan baterai ini sudah diganti karena sudah lowbat lah, intinya seperti itu.
Oke, selanjutnya di sini saya akan bongkar-bongkar dulu ya, bongkar-bongkar ya. Intinya akan cabut bagian pendingin ini ataupun fan ini. Yang pertama kita akan bongkar bagian yang posisinya ada di prosesor ya di sini. Karena di sini biasanya suka ada nomornya 1, 2, 3, 4 gitu. Baut 1, baut 2 dan 3 dan 4 seperti itu. Usahakan dari baut 1 dulu membongkarnya biar aman aja seperti itu. Oke, setelah dibuka bagian-bagian pendingin fan ini, kita angkat dulu platnya ya. Oke, sekarang jangan lupa juga ini bagian soket ke pannya kita cabut dulu. Nah, ini adalah plat pendinginnya, kita angkat, langsung angkat saja seperti ini karena sudah terbuka ya, bisa dilihat ada pendingin ya. Cairan bukan cairan ya, apa ya disebutnya itu? Ya intinya thermal ya, thermal. Oke, ini dia kipas ataupun fan pendingin dari prosesor itu sangat kotor. Oke, setelah saya bersihkan ini ya banyak debunya sekali, banyak yang bersarang ya, kalabang di sana ada, intinya kotor sekali. Mungkin inilah pentingnya kita membongkar ataupun membersihkan perangkat komputer ataupun laptop ya, karena kadangkala ketika kotor itu inilah yang menjadi penyebab juga lemot ya, penyebab menurunnya kinerja dari laptop itu sendiri. Oke, kita bersihkan dulu ini bagian SSD stick ya, seperti ini. Sekarang seperti ini modelnya ya. Oke, jangan lupa gosok ya, gosok bagian kuningannya ini menggunakan penghapus pensil ya. Jadi karena bagian kuningan ini kalau di amplas itu sangat tidak rekomendasi karena akan merusak bagian-bagiannya, apalagi dicuci itu sangat tidak disarankan. Yang paling efektif adalah dibersihkan ataupun digosok menggunakan penghapus pensil seperti itu brosis. Jadi saya sering menggunakan teknik ini karena ini saya rasa cukup berhasil dan sangat memuaskan hasilnya seperti itu. Oke, setelah dirasa sudah bersih, selanjutnya dipasang kembali ya, maksudnya kita pasang kembali SSD bagian SSD sticknya ini biar tertanam kembali ke sarangnya seperti itu brosis. Kemudian setelah itu kita akan bersihkan kaki dari RAM ini. Jadi bisa dilihat untuk model DK0126AU ini tersedia 2 slot untuk RAM tipe SODIMM DDR4 ya. Jangan sampai salah beli ketika brother dan sister mau mengupgrade misalkan, terus membeli online si bagian spare partnya ini, usahakan jangan salah beli ya. Artinya tipe RAM itu berbeda-beda ya. Ada yang RAM biasanya kalau RAM DIMM itu ya untuk desktop ya, yang panjang-panjang itu. Kalau ini kan SODIMM berarti artinya untuk laptop ataupun notebook. Kemudian ada DDR-nya. Sekarang itu sudah muncul juga DDR5, jadi jangan sampai salah beli, misalkan brosis malah membeli DDR3 misalkan, sedangkan yang digunakan oleh komputernya ataupun laptopnya ini menggunakan DDR4 atau 5. Usahakan tanya dulu ketika beli online shop seperti itu. Ini DDR berapa? Kalau ini untuk tipe XP ya, HP 14S DK0126AU ini sudah menggunakan SODIMM DDR4 seperti itu brosis. Oke, ini seperti biasa kita bersihkan menggunakan penghapus pensil ya, karena kuningan-kuningan ini juga yang menyebabkan lemot ataupun lambatnya kinerja dari laptop sendiri ketika sudah kotor. Kotor dalam artian di sini bukan kotor debu saja ya, biasanya bukan karat gitu, mungkin lebih kalau ini sih ya intinya banyak bercak-bercak bekas ini gitu ya, bekas lalu lintas listrik mungkin ya, seperti itu. Sehingga kita wajib membersihkan bagian kaki-kaki dari RAM itu sendiri. Oke, setelah dibersihkan bagian RAM, sekarang saya akan membersihkan bagian plat ini ya. Sudah dibersihkan. Selanjutnya saya kasih pasta kembali ya, ini thermal ya, thermal, sejenis pasta thermal pendingin, karena yang bawaannya sudah dirasa kering dan sudah sedikit seperti itu. Oke, setelah
dipasang kembali, setelah dikasih thermal, saya akan pasang kembali, dimulai dari baut nomor 1 ya, seperti itu. Jadi kalau brosis punya thermal, silahkan kasih thermal. Kalaupun tidak ada ya langsung sajalah, gak apa-apa, yang penting thermal bawaannya itu masih ada, jangan dibersihkan semua. Seperti itu brosis, biar stabil aja sih, seperti itu. Kalau untuk signifikannya saya juga kurang begitu memperhatikan, cuma ya recommendednya ketika punya thermal sendiri ya silahkan beri lagi thermal secukupnya, jangan terlalu banyak, seperti itu brosis. Oke, selanjutnya sudah dipasang bagian plat pendinginnya ini, kita akan pasang kipasnya ataupun pen pendingin prosesor yang sudah dibersihkan. Jadi ini kebanyakan sih yang jadi kasus panas gitu kan tiba-tiba adalah kotornya dari kipas ataupun pen prosesor itu sendiri, karena itu mengganggu sirkulasi udara dari sebuah laptop itu sendiri. Seperti itu brosis. Oke, setelah kita pasang kembali bagian bagian fan pendingin, kipas pendingin prosesor ini, silahkan pasang kembali ini ya, pinnya, tinggal tekan saja. Ketika masang itu tinggal tekan bagian plastik soketnya. Ketika cabut juga dorong plastiknya ya, bukan ditarik kabelnya, jangan sampai ditarik kabelnya. Oke, selanjutnya saya akan membersihkan ini soket dari WiFi ya, LAN. Seperti itu brosis. Oke, ini dia. Ini adalah baterai baru yang saya sudah beli online ya, dengan kode yang di atas kiri atas itu ya kodenya. Seperti itu. Jadi buat teman-teman harus jangan sampai salah lah, intinya kode-kode dari baterai spare part laptop itu jangan sampai salah, karena ketika salah itu tidak bisa dipasang. Oke, selanjutnya saya akan memasang bagian baterai yang baru ini, karena tadi saya sekaligus mereplace baterainya, karena yang bawaannya sudah ngedrop ataupun lowbat, sehingga saya sekalian ngegantilah, seperti itu brosis. Oke, setelah dipasang yang baru, di sini seperti biasa kita kembali memasang baut-baut dari baterai itu sendiri. Seperti itu brosis. Jadi usahakan presisi memasangnya, jangan sampai enggak presisi ya. Presisi di sini artinya harus ngepas lah bagian soket-soketnya, jangan sampai meleset, karena ketika meleset tahu sendirilah ya, mungkin kemungkinan terburuknya adalah short ya ataupun korslet, seperti itu. Jadi usahakan pemasangannya harus presisi biar emang seperti default ataupun bawaannya. Jadi brosis ataupun brother and sister bisa membongkar sendiri di rumah ya. Yang penting modalnya itu ya tadi ada obeng ya, kemudian ada penyungkitnya. Penyungkitnya itu gak usah beli lah, mungkin bisalah cari bekas plastik kartu SIM ya, kartu SIM provider atau sejenisnya yang plastik tipis gitu. Jangan mencungkit bagian bodi ini menggunakan obeng ya, ataupun bahan yang bisa merusak bagian casing laptop itu sendiri. Kalau saya sih ketika alternatif ya, ketika tidak ada si fix ini buat membuka, alternatifnya itu tadi menggunakan plastik dari bekas provider SIM mobile phone ya, kartu SIM, seperti itu. Oke, setelah dipasang usahakan sebelum dipasang backdoornya ataupun casing belakangnya, bersihkan kembali bagian engselnya. Terus bagian backdoornya ini juga ya silahkan bersihkan menggunakan kuas ya, ataupun sikat gigi yang bersih ya, jangan sikat gigi yang bekas sikat gigi ya, bekas sikat gigi. Jangan menggunakan brus yang kotor, usahakan gunakanlah brus ataupun kuas yang bersih lah, seperti itu biar lebih aman. Oke, setelah itu kita pasang kembali bagian backdoornya ini, posisikan seperti ini. Jadi posisinya yang diutamakan adalah bagian kiri ya, bagian kiri yang ada
soket LAN seperti itu. Usahakan di bagian kiri dulu. Nah, oke, saya masih belum yakin kebersihannya sehingga saya bersihkan kembali menggunakan brush. Oke, silahkan paskan biar presisi ya, jangan sampai meleset. Nah, seperti ini. Bagian kanan dulu atau bagian kiri dulu ya yang dimasukkan ke motherboardnya, karena ini menurut saya sih lebih mudah kalau untuk tipe XP14 ini ya. Nah, seperti ini, tinggal tekan sehingga menjadi lebih ngepres dan presisi. Oke, setelah dirasa sudah ngepres semuanya, ditekan dikit ya, jangan terlalu keras lah, intinya ini aja, seimbangin biar dapat feel yang cocok. Yang terlalu keras karena takut ada retak ataupun ada kerusakan lainnya seperti itu. Usahakan posisi seperti ini ketika mau lebih aman, jadi dibuka dulu kemudian kita tekan seperti itu, brother and sister ya, cara membongkar keseluruhan dari laptop HP 14S ya, XP14S DK0126AU ini. Menurut saya mudah sekali dan nggak perlu ke tukang servis sih ya, seperti itu bisa kita lakukan di rumah. Yang penting punya alat obeng, kemudian brush ya ataupun kuas pembersih, plus plastik penyungkitnya ataupun bekas kartu SIM ya, bekas kartu SIM buat pencungkitnya. Silahkan pasang kembali baut-baut backdoornya ini, jangan sampai ada yang tertinggal, jangan sampai ada yang lebih, seperti itu. Biasanya ketika membongkar ada 5, ketika dipasang malah lebih 1, mungkin itu ada yang tertinggal di dalamnya. Jangan sampai seperti itu ya, brosis. Oke, ini setelah dipasang di bagian karet ini ya, karet kakinya ini, tutup kembali karetnya biar lebih aman ketika kita menggunakan perangkat sendiri. Oke, mungkin itu saja. Semoga membantu. See you next time.